Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juliana Vitasari dari kelas HTNB semester 7 dalam mata kuliah Hukum dan Kebijakan Publik, di mana saya akan menjelaskan tentang syarat, ciri-ciri, sifat dan jenis price emissions dan jenis-jenis kebijakan. Pengertian dari price emissions itu merupakan kewenangan bebas yang diberikan kepada pejabat pemerintahan dalam rangka memberikan pelayanan yang terbaik bagi warga masyarakat, yang merupakan konsekuensi dari adanya konsep negara kesejahteraan atau yang disebut dengan welfare state, yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat. Price emissions atau di bahasa Indonesia kan dengan kebebasan bertindak atau yang disebut dengan diskresi ini merupakan kewenangan bebas yang diberikan kepada pejabat pemerintahan untuk mengambil keputusan tanpa harus terikat sepenuhnya kepada undang-undang. Selanjutnya adalah terkait syarat diskresi. Adapun yang menjadi syarat yang harus dipenuhi pejabat pemerintahan dalam menggunakan diskresi adalah yang pertama, sesuai dengan tujuan diskresi, yaitu digunakan untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi warga masyarakat dan mensejahterakan masyarakat. Yang kedua adalah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Yang ketiga adalah berdasarkan alasan-alasan yang objektif, yaitu alasan-alasan yang diambil berdasarkan fakta dan kondisi faktual, tidak memihak dan rasional berdasarkan asas umum pemerintahan yang baik. Yang ketiga adalah tidak menimbulkan konflik kepentingan dan dilakukan dengan itikat baik, yaitu keputusan atau tindakan yang ditetapkan atau dilakukan itu didasarkan atas motif kejujuran dan berdasarkan asas umum pemerintahan yang baik. Selanjutnya adalah ciri-cirinya. Yang pertama, aktif dan proaktif, di mana perwujudan sikap tindak yang aktif dari administrasi negara dalam implementasi price emission. Yang kedua adalah bebas dari undang-undang, karena tidak sepenuhnya terikat kepada undang-undang, tetapi harus sesuai dengan prinsip-prinsip kebijaksanaan yang baik dan pengawalan dari berbagai unsur. Yang ketiga adalah kontrol administratif, yaitu perlu diawasi oleh kontrol administratif, yudisial, dan politik untuk menghindari penyalahgunaan wewenang. Selanjutnya adalah sifat dari diskresi. Yang pertama adalah kebijaksanaan, yaitu berdasarkan pada kebijaksanaan dan interpretasi yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan. Yang kedua, kreatif, yaitu membuka ruang untuk tindakan kreatif dalam menyelesaikan masalah konkret yang belum diatur oleh undang-undang. Yang ketiga adalah formal, yaitu perlu dituangkan dalam suatu bentuk formal atau peraturan kebijakan untuk memberikan kepastian hukum. Selanjutnya adalah jenis-jenis dari kebijakan publik, di mana kebijakan publik itu adalah tindakan yang diambil oleh pemerintah sebagai respon terhadap permasalahan publik. Yang pertama, jenis-jenisnya adalah kebijakan substantif, di mana kebijakan ini ditinjau dari substansi masalah yang dihadapi oleh pemerintah. Contohnya kebijakan tentang kesehatan, pendidikan, dan juga lingkungan. Yang kedua, kebijakan prosedural, di mana kebijakan ini ditinjau dari banyak pihak yang terlibat dalam perumusannya. Contohnya dalam proses pengambilan keputusan, peraturan pelaksanaan, dan juga pengawasan. Yang ketiga adalah kebijakan distributif, yaitu di mana kebijakan ini mengatur tentang pemberian layanan atau keuntungan kepada individu, kelompok, atau perusahaan. Contohnya subsidi pupuk, pestisida, dan alat pertanian, izin tait, bus, dan pesawat, dan lain sebagainya. Yang keempat adalah kebijakan redistributif, di mana kebijakan ini mengatur tentang pemindahan alokasi kekayaan atau kepemilikan. Contohnya adalah pajak progresif atau program pelatihan kerja untuk orang miskin dan program reformasi agraria. Yang kelima adalah kebijakan regulasi, di mana kebijakan ini mengatur tentang pembatasan atau pelarangan
larangan terhadap perbuatan atau tindakan. Contohnya peraturan tentang lingkungan, keamanan, dan kesehatan. Yang keenam adalah kebijakan material, di mana kebijakan ini mengatur tentang pengalokasian atau sumber penyediaan sumber materi. Contohnya adalah pengalokasian anggaran untuk proyek-proyek infrastruktur. Yang ketujuh adalah kebijakan publik yang bersifat bebas atau free and meson, di mana kebijakan ini ditetapkan oleh pejabat administrasi negara itu berdasarkan kewenangan kebebasan bertindak untuk menyelesaikan masalah konkret yang belum diatur oleh undang-undang. Contohnya, kebijakan yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu situasi darurat atau masalah yang tidak terduga.